Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance atau GCG. Saya Afifatus Soliha dengan NIM 201609001. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari GCG. Dalam GCG, tidak ada pengertian tunggal yang dipatenkan menjadi sebuah definisi resmi. Beberapa individu atau kelompok mengartikan GCG dalam tiap penggunaan konteks yang berbeda. Sebagai contoh, Komite Cadbury mengeluarkan definisi tersendiri mengenai GCG, yaitu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberi pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Pengertian tersebut digunakan pada konteks untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, berikut ini manfaat dari penerapan GCG pada sebuah perusahaan. Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance pada tahun 2007, banyak manfaat yang dapat dipetik dalam penakaran indeks GCG. Selain itu, hal ini dapat menjawab mengenai pentingnya penerapan GCG. Selain itu, hal ini dapat menjawab mengenai pentingnya penerapan GCG di sebuah perusahaan, antara lain: 1. Peningkatan kesadaran pelaku bisnis terhadap pentingnya GCG dalam pemulihan ekonomi dan pengelolaan perusahaan. 2. Dapat dijadikan alat untuk memetakan masalah-masalah strategis yang terjadi sekaligus sebagai dasar pembuatan kebijakan yang diperlukan. 3. Mengetahui kondisi GCG dari perusahaan sebagai data dalam rangka sosialisasi GCG oleh pihak terkait. 4. Menjadi indeks dan rating sebagai suatu indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap GCG. 5. Menciptakan komitmen dan tanggung jawab bersama serta mendorong ke seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG. 6. Mendorong partisipasi masyarakat pengembangan GCG. 7. Memberi inisiatif bagi perguruan tinggi untuk memasukkan materi GCG sebagai salah satu bagian silabus. Dan yang terakhir, mendorong respon positif dari kalangan bisnis internasional terhadap informasi kondisi praktik GCG di Indonesia. Saya Oku Sundawati Safitri dengan NIM 171600002 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu arti penting GCG. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, GCG memiliki arti penting, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Yang kedua, meningkatkan corporate values, bagaimana yang diungkapkan oleh Jagger bahwa secara teoretik, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor karena investor cenderung menghindari perusahaan yang butuh dalam tata kelola perusahaannya, dan GCG merupakan kriteria kualitatif penentu. Lalu di sini yang terakhir ada peningkatan shareholder value dan dividen yang menimbulkan kepuasan investor. Lalu di slide selanjutnya, di sini GCG ada kunci sukses. Sulit dipungkiri, selama 10 tahun terakhir ini istilah GCG kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut ditempatkan di posisi teratas. Setidaknya hal ini memiliki wujud dalam dua keyakinan, yaitu yang pertama, GCG merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang.
memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Yang kedua di sini krisis ekonomi dunia di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Di antaranya sistem regulatori yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan BOD yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Lalu di sini GCG dalam dunia perbankan, peran BI dalam penerapan GCG merupakan sejumlah peran yang harus dilaksanakan BI dalam kaitannya dengan GCG perbankan nasional. Yang pertama yaitu ada peran pengaturan. Sistem perbankan nasional membutuhkan pengaturan yang tegas untuk mendorong penerapan GCG di kalangan perbankan agar bank-bank di Indonesia memiliki acuan dalam pengelola perusahaannya sesuai dengan prinsip GCG. Lalu yang kedua ada peran supervisi. Di sini ada faktor compliance supervisor sangat penting dalam mengawasi penerapan GCG di industri perbankan nasional agar pelaku tidak kucing-kucingan dengan peraturan GCG. Oleh karena itu, perlu sistem monitoring dan pengawasan perbankan nasional untuk menjamin terlaksananya GCG sebagai sebuah kewajiban. Lalu yang ketiga ada peran koordinasi. Penerapan GCG membutuhkan solusi yang holistik di mana hanya banyak pihak yang terlibat sehingga BI perlu melakukan koordinasi dalam mendefinisikan informasi yang diperlukan dan merumuskan kebijakan yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Maudi Asyari dengan NIM 1716000007 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Membudayakan GCG dalam perbankan. Penerapan GCG yang setengah hati dan hanya sebagai kosmetik saja pada akhirnya akan membawa suatu bank mengalami kesulitan. Maka perlu ada semangat untuk menjadikan GCG sebagai budaya dalam menjalankan roda bisnis sehari-hari. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh suatu bank, misalnya, pertama, penerapan visi dan misi corporate value. Nilai-nilai GCG perlu dijadikan inspirasi dalam perumusan visi dan misi, termasuk dalam merencanakan strategi objektif. Dengan demikian, visi dan misi bank harus mempunyai dan memuat tekad melaksanakan GCG. Yang kedua, menetapkan corporate struktur. Bank-bank nasional harus didesain sedemikian rupa untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi baik secara bertanggung jawab dan terkendali. Yang ketiga, pembentukan budaya kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan 3C, komunikasi, komitmen, dan kultur. Yang keempat, penyempurnaan kebijakan bank. Sesuai prinsip GCG, tidak kalah pentingnya adalah melakukan suatu upaya untuk menyempurnakan semua kebijakan bank-bank nasional yang telah ada. GCG Assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Sementara bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kegiatan asesmen dalam penerapan GCG dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Seberapa baikkah tata kelola di perusahaan? Yang kedua, mampukah tata kelola mendukung kinerja pengelolaan perusahaan yang efektif? Yang ketiga, di mana sajakah area of improvement yang perlu diperbaiki agar perusahaan dapat berjalan efektif? Dengan kata lain, GCG Assessment merupakan aktivitas untuk mengukur sejauh mana kinerja penerapan GCG di suatu perusahaan dapat dilaksanakan. Perangkat atau kelengkapan asesmen. Pelaksanaan GCG Assessment memerlukan berbagai perangkat. Hal ini penting dalam rangka mengumpulkan data dan atau informasi lainnya yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja pelaksanaan GCG di suatu perusahaan dapat diwujudkan secara nyata. 3 perangkat utama yang digunakan yaitu: pertama, kuesioner, metode pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan
kepada sejumlah responden untuk mendapatkan jawaban atas daftar pertanyaan yang dimaksud. Yang kedua, wawancara, metode pengumpulan data dan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada responden. Yang ketiga, observasi, metode pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik terhadap pelaksanaan atau proses kegiatan tertentu dalam suatu perusahaan. Selain itu, dapat menggunakan perangkat atau kelengkapan tambahan lainnya seperti konfirmasi dan inspeksi. Saya Iva Kusnatus Widayanti dengan NIM 171600192 akan melanjutkan presentasi dari saudara Aryani Maudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi assessment. Aplikasi assessment dibagi menjadi dua, yaitu self-assessment dan independent assessment. Pada aplikasi self-assessment ini dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan tanpa campur tangan pihak eksternal dari luar perusahaan. Kelebihan dari metode ini sederhana, yaitu suatu perusahaan dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana nilai pelaksanaan corporate governance-nya dengan memberi angka pada setiap bidang kuesioner dan menjumlahkannya. Dan untuk yang kedua yaitu independent assessment, yaitu pengukuran pada independen dilakukan oleh pihak ketiga. Kelebihan yang paling utama dari aplikasi GCG Assessment ini adalah hasilnya dapat digunakan oleh perusahaan untuk memberi keyakinan kepada stakeholder dan masyarakat luas. Utamanya lagi para investor mengenai kinerja pelaksanaan GCG ini di perusahaan karena dipercaya dilakukan secara objektif. Pada slide selanjutnya terdapat how to access GCG effectively, di mana di sini yang dimaksud yaitu bagaimana cara mengakses good corporate government dengan cara efektif, yaitu yang pertama, GCG assessment dapat terlaksana secara efektif jika suatu perusahaan dapat membangun dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yaitu terdapat dua. Yang pertama, struktur organisasi lengkap dengan infrastruktur mampu mendukung proses GCG assessment dan viable fit dengan suatu perusahaan. Yang kedua, yaitu eksekusi terhadap program-program GCG yang telah memiliki standar kualitas, tools, proses, dan mekanisme yang jelas dan tegas. Dan selanjutnya, jika eksekusi program GCG dilakukan tanpa didukung dengan struktur organisasi yang bagus dan memadai, maka proses GCG akan berjalan dengan tidak efisien. Yang ketiga, jika eksekusi program GCG tidak didukung dengan ketetapan standar kualitas yang baik dan benar, maka proses GCG assessment menjadi confused karena tidak ada kriteria kesuksesan pelaksanaan program GCG. Yang keempat, jika program eksekusi GCG tidak didukung dengan tools assessment yang terpercaya sesuai dengan regulasi dan best practice, maka proses GCG assessment dilakukan dengan awal yang salah, karena pengukuran tidak akan berhasil menunjukkan data-data dan fakta yang sebenarnya. Yang kelima, jika eksekusi program GCG tidak diikuti dengan proses dan mekanisme asesmen yang secara jelas dan tegas, maka program GCG assessment akan menjadi tidak berarti apa-apa, karena segenap elemen organisasi tidak tahu apa yang harus dilakukan secara jelas dan tegas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.